أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdihi matid. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Mas'alatun law shalla qa'idan thumma amkanahu al-qiyamu ba'da al-'azzi hal yajibu 'alaihi al-qiyam am la? Yajibu 'alaihi al-qiyam wa kadzalika idza kana muttaji'an thumma amkanahu al-qu'ud an shalla mustalqiyan thumma amkanahu al-ittija'. Kama qala sahibu safati zubat wa la yajuz tarkuha liman akal wa ba'da azin in yutik syai'an fa'al. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Melanjutkan pembahasan yang lalu, mas'alatun, ya, suatu masalah. Seandainya seseorang itu sholat duduk di sholat yang wajib sebab ma'dzur, kemudian di tengah-tengah sholat dia mampu untuk berdiri, maka hukumnya wajib dia berdiri ketika dia sholat. Dan ketika dia dalam keadaan berbaring dengan sisi kanan lambung, ya, kemudian mampu untuk duduk di sholat yang wajib, maka dia wajib untuk duduk. Atau dia berbaring dan mampu untuk dia berbaring dari sisi lambung kanan, maka wajib dia berbaring dengan lambung kanannya. Jadi urutannya, kalau tidak mampu berdiri di sholat wajib, ini harus dicoba dulu nih. Apakah ketika dia berdiri ini betul-betul tidak mampu? Tidak. Kalau dia hanya sakit sedikit kemudian mampu berdiri, tetap wajib berdiri. Kecuali memang tidak mampu sama sekali berdiri ketika sholat, atau ada pernyataan dari dokter yang mengatakan kalau posisi berdiri bisa membahayakan. Nah, itu baru dia duduk. Tapi kalau hanya sakit sedikit, tetap wajib berdiri. Jangan langsung duduk. Dicoba dulu, berdiri mampu tidak. Kalau memang sudah tidak memungkinkan posisi berdiri, maka pilihan kedua adalah posisi duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring dengan lambung kanan. Tidak mampu lagi, maka terlentang, ya, istilqa. Tidak mampu lagi dengan gerakan, maka isyarat dengan mata.
Tidak mampu isyarat dengan mata, maka diimajinasikan sedang sholat dengan akalnya. Nah, itu urutan-urutannya. Ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab Zubat, tidak boleh meninggalkan ketika posisi berdiri bagi orang yang berakal. Sesudah dia tidak mampu berdiri, ketika itu dia mampu, maka wajib dia kerjakan untuk berdiri. Nah, jadi mungkin di awal sholat dia tidak mampu berdiri, maka dia sholat posisi duduk. Tahu-tahu di rakaat kedua dia coba berdiri, bisa, maka hukumnya wajib dia berdiri sampai tuntas jika dia mampu berdiri. Nah, itu pembahasan terkait masalah al-qiyam, ya, berdiri di sholat yang wajib. Rukun yang keempat, rukun rabi' qiraatul Fatihah, yakni membaca surat Fatihah. Nah, surat Fatihah adalah surat yang sangat istimewa, ya. Di sini ada kalimat qiraah al-Fatihah, membaca Fatihah, hukumnya wajib. Kita harus paham bahwa di dalam agama kita ada yang istilah namanya madhab, ya. Kalau dalam fikih diistilahkan dengan madhab. Kita sebut ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Itu kalau bicara hukum syariat. Berbicara ilmu bahasa Arab, ada madhab juga, diistilahkan dengan madrasah. Ada madrasah Kufiyah, ada madrasah Basriyah, bahkan ada madrasah Misriyah, Mesir, yang dipelopori oleh Ibnu Hisham al-Misri. Madrasah Kufiyah dipelopori oleh Imam Al-Kisai. Madrasah Basriyah dipelopori oleh Imam Sibawi. Istilahnya madrasah tapi maksudnya madhab. Cuma dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan madrasah. Nah, di dalam membaca Al-Quran juga ada madhab, namun istilahnya adalah qiraah. Diistilahkan dengan qiraah. Nah, kalau kita ini di Indonesia sejak zaman dulu sampai hari ini, kita ketika membaca Al-Quran itu menggunakan mazhab qiraah Al-Imam Asim, riwayat Hafiz. Ada menggunakan tariqah Al-Imam Syatibi. Nah, qiraah Al-Imam Asim itu adalah mazhab di dalam cara membaca Al-Quran. Jadi yang selama ini kita baca di Indonesia ini, kebanyakan kita mengikuti qiraah Al-Imam Asim, riwayat Hafiz. Nah, qiraah Al-Imam Asim ketika kita lacak sanadnya itu akan bersambung kepada sahabat bernama Al-Imam atau Ibnu Mas'ud, Al-Imam Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sanad qiraah Al-Imam Asim ini juga bersambung kepada qiraahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, makanya beruntung sekali di Indonesia kita menggunakan qiraah Al-Imam Asim yang sanad qiraah ini bersambung kepada sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud dan bersambung kepada qiraahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang keduanya mengambil qiraah ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiraah yang ada ini bukan hanya 7, ya, yang terkenal 7. Ada yang terkenal 10, al-qiraah al-ashrah. Bahkan dahulu kami ketika belajar di salah satu guru mengajar kitab Al-Burhan karya Imam Zarkashi. Nah, itu qiraah itu sampai mencapai 100 qiraah dan diringkas menjadi 40 qiraah, diringkas lagi menjadi 10 qiraah, diringkas lagi menjadi 7 qiraah. Dan semua qiraah ini bukan hasil inovasi para ulama, tidak, tapi itulah qiraahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi bisa membaca Al-Quran dengan banyak cara baca. Kata Dr. Syekh Ali As-Sobuni, sebab banyaknya qiraah karena banyaknya suku Arab.
Kadang kabilah Arab punya logat seperti ini, Nabi bacanya sesuai dengan bahasa mereka. Surat yang sama, ayat yang sama. Tapi ketika yang datang suku yang berbeda, ini hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sesuaikan bacaannya sesuai dengan audiens. Ya, suku yang datang, yang hadir di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena begitu banyak suku-suku di Arab ini, yang masing-masing mereka punya ciri khas dalam berbahasa Arab, maka banyak pula kiroah tersebut. Sebab Nabi bacakan bukan hanya kepada bangsa Quraisy, tapi kepada banyak bangsa Arab lainnya. Nah itu sehingga terjadi banyak cara membaca Al-Quran, diistilahkan dengan kiroah. Nah kiroah yang saat ini yang terkenal, kita kenal dengan Al-Kiroah As-Sab'ah, ya, 7 cara membaca Al-Quran, atau 7 mazhab di dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya ini asal mula istilah Al-Qiraah As-Sab'ah atau Qiraah Sab'ah itu dari judul kitab. Nah, jadi ada ulama generasi ya salaf bernama Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid. Beliau merangkum semua qiraah para ulama terdahulu yang punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jumlahnya terlalu banyak, beliau meringkas hanya membatasi 7 qiraah saja di dalam kitab yang beliau tulis. Dan kitabnya itu berjudul As-Sab'ah fil Qiraat, 7 di dalam qiraah. Maka dari sinilah 7 imam itu terkenal, dan istilah qiraah sab'ah menjadi populer sebab mengutip dari kitabnya Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid dan mengambil judul kitabnya As-Sab'ah fil Qiraah. Nah, dari 7 imam yang beliau nukil cara membaca Al-Quran tersebut, ya, yang terkenal ada Imam Nafi' Al-Madani, ada juga namanya Imam Ibnu Amir, Al-Imam Abu Amrin, Al-Imam Hamzah, Al-Imam Kisai, Al-Imam Ibnu Katsir. Tapi bukan Ibnu Katsir yang ahli tafsir, ya. Ibnu Katsir ini yang ahli qiraah. Dan yang ketujuh namanya Al-Imam Asim. Nah 7 ini yang terkenal. Kalau ada istilah menamakan qiraah sab'ah, 7 imam ini yang terkenal. Tapi sampai saat ini masih ada juga yang memiliki sanad sampai qiraah asyrah, yaitu 10 bacaan Al-Quran atau 10 madhab di dalam membaca Al-Quran. Ditambah ada Al-Imam Yazid bin Qa'qa', ada Imam Ya'qub Al-Hadrami, dan Khalaf bin Hisham. Nah 3 orang ini juga punya sanad qiraah yang jika digabung dengan 7 qiraah tadi menjadi qiraah asyrah. Nah, jadi tidak mudah tuh ilmu Al-Quran, ya. Harus punya sanad dan harus memperdalam di dalam cara membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini punya mi'yar al-qiraah wal maqam, diistilahkan standarisasi membaca dan nada. Jadi nada juga punya sanad. Irama di dalam membaca Al-Quran itu ada standarisasi dan ada pertanggungjawaban sanad, tidak sembarangan. Nah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyatakan di dalam hadis, ya, riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha." Bacalah Al-Quran dengan logat-logat bangsa Arab. Yang dimaksud itu Arab Quraisy. Karena Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menggunakan bahasa logatnya orang-orang Quraisy yang terkenal sebagai bahasa Arab yang paling fasih di masa itu yang ada di tempat tersebut. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wa aswatiha, juga mengikuti suara-suaranya, irama-iramanya. Jadi bukan hanya qiraah itu punya standar yang tadi kami sebut qiraah sab'ah atau asyrah, tapi irama di dalam membaca Al-Quran juga memiliki sanad.
yang terhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu irama-irama itu juga dari Nabi, bukan inovasi para ulama, ya, bukan. Diistilahkan dengan magom. Ada magom jiharkah, ada magom apa, sika, soba, nahawan, kurdi, ajam, ya, hijazi. Itu nama-nama irama yang dipelajari ketika kita belajar ilmu Al-Quran, terutama di dalam membaca Al-Quran. Jadi ini sanadnya ada, bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntungnya kita mengambil cara membaca Imam Asim itu sebab sanadnya bersambung kepada Sayyidina Ali dan juga bersambung kepada Ibnu Mas'ud, yang dimana Ibnu Mas'ud ini sudah pernah Nabi nyatakan bahwa siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka ikutilah cara membaca Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ay yaqra'al Qur'ana ghadda kama unzil falyagrah ala qira'ah ibni ummi abdin." Siapa yang ingin, dalam satu riwayat man sarrah, riwayat yang lain man arad, siapa yang ingin membaca Al-Quran ghadda, dengan bacaan yang masih asli, original, kama unzil, sebagaimana yang telah diturunkan, maka hendaklah dia membaca Al-Quran menggunakan cara membaca Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu dari dapat ijazah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca Al-Quran, qiraah, cara membacanya ada sanad, irama pun ada sanad, gitu, ya. Jadi kita mengikuti cara membaca Al-Qurannya orang-orang Arab Quraisy. Itu yang standar paling utama. Walaupun imam ini yang 7, tidak semua asli orang Madinah, tidak semua asli orang Makkah. Ada yang di Syam, ada yang di Irak. Tapi ketika membaca Al-Quran harus merujuk ke sanad ini, ya, bersambung kepada para sahabat, bersambung kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna daripada qiraah. Kemudian qiraah tidak cukup hanya dengan ilmu qiraah. Ulama terdahulu juga mereka menyempurnakan ilmu qiraah dengan memperdalam ilmu bahasa Arab. Karena tentu mereka baca bukan sekedar baca, tapi harus paham makna. Mereka baca Al-Quran bukan sekedar baca, tapi mereka paham artinya. Mereka membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, akan tetapi paham tafsirnya. Mereka membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi mereka paham takwilnya, dan tentunya mereka mengamalkannya. Nah, bagaimana cara membaca kemudian memahami artinya, memahami tafsirnya, memahami takwilnya? Tentunya harus memahami bahasa Arab. Jadi ahli qiraah itu mereka pakar di bidang bahasa Arab. Semuanya ahli qiraah. Baik yang masa salaf, khalaf maupun mutakhirin. Nah, diistilahkan dengan sastrawan. Ya, kalau bahasa Arab disebut adib. Adib ini bisa berarti orang yang sopan, bisa juga berarti orang yang pakar di bidang sastra bahasa Arab. Nah, untuk bisa mendapatkan gelar Al-Adib itu tidak mudah. Itu Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Syarhu Uqudil Mujan, ya, Uqudil Mujan, Juman namanya, Uqudul Mujan, Syarha Uqudul Juman. Juman artinya apa, ya? Juman itu permata atau mutiara, ya. Uqudul Juman fi Syarhil Al-Ma'ani wal Bayan, nama kitabnya. Di situ Imam Suyuti menyatakan orang yang disebut sebagai sastrawan, ahli di bidang sastra Arab, itu minimal 6 ilmu dia kuasai.
Beliau mengatakan ulumul adab sittatun. Yang pertama al-lughah, ilmu lughah. Yang kedua as-sarf, ilmu saraf. Yang ketiga an-nahwu, ilmu nahwu. Yang keempat al-bayan. Yang kelima al-ma'ani, ilmu ma'ani. Dan yang keenam al-badi'. Nah, 6 ilmu ini harus dikuasai baru bisa diberikan gelar al-adib. Nah, ahli qiraah levelnya di atas itu. Karena basic semua ulama, baik ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli qiraah, basicnya harus wajib menguasai ilmu bahasa Arab. Nah, sehingga mereka harus kuasai 6 cabang ilmu tadi. Baru setelah itu mereka bisa memperdalam ilmu qiraah, memperdalam ilmu tafsir, memperdalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu agama lainnya. Nah, sehingga Al-Imam Ibnu Mubarak itu pernah mengatakan la yuqbalu ar-rajulu binaw'in min hadhil ulum ma lam yuzayyin nafsahu bil arabiyah. Tidak diterima seseorang dari ilmu agama ini sebelum dia menghiasi dirinya dengan mempelajari ilmu bahasa Arab. Nah, itu fatwa dari Al-Imam Abdullah ibn Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Kemudian ulama terdahulu juga saking pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab, begitu juga ilmu qiraah. Itu sehingga ada satu ulama mensyarahi kamus. Jadi kamus bahasa Arab disyarahi. Ya, itu ada di puluhan jilid jadi kitab itu. Yaitu Said Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau mensyarahi kitab Al-Qamus Al-Muhit karya Imam Fairuz Abadi berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Kenapa beliau mensyarahi kamus bahasa Arab? Karena dari kamus bahasa Arab tersebut ternyata beliau gunakan untuk membantu memperdalam ilmu hadis Nabi Muhammad SAW. Dari kamus itulah beliau mengembangkan ilmu tasawuf. Karena beliau mensyarahi kitab Ihya, Ithaf judulnya. Di situ beliau uraikan juga secara perlafaz makna kamusnya. Hadis juga beliau jelaskan dengan makna kamus, ya, karena memang tradisi para ulama menerangkan satu masalah biasanya mereka menggunakan metodologi membahas lugatan wastilaha, membahas dari sisi bahasa kemudian dari sisi istilah. Itu sudah ribuan tahun yang lalu para ulama ketika menerangkan satu hukum atau satu ilmu pasti mereka membahas dari sisi terminologi dan etimologi. Di zaman sekarang kan di dunia kuliah, ya, kita istilahkan definisinya apa nih, ya, etimologinya apa, terminologinya apa. Ini metodologi sudah diterapkan ulama 1000 tahun yang lalu. Kalau antum baca kitab-kitab mereka abad 2 Hijriah, abad 3 Hijriah, itu selalu dibahas di awal lugatan wastilaha, ya, secara bahasa dan secara istilah, secara etimologi dan secara terminologi. Nah, maka ketika setiap pembahasan ilmu selalu mengedepankan pembahasan bahasa lugatan, pastinya mereka harus menguasai dulu bahasa Arab. Karena berbicara tentang masalah keilmuan agama Islam tidak bisa lepas daripada bahasa Arab. Karena sumber referensi utama di dalam agama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran menggunakan bahasa Arab fusha. Nah, hadis menggunakan bahasa Arab fusha. Kitab-kitab para ulama menggunakan bahasa Arab fusha. Saat ini di Jazirah Arab bahasa fusha ini sudah mulai hilang karena mereka berbicara dengan bahasa pasar, bahasa amiyah. Adapun yang mengamalkan bahasa fusha itu biasa di lingkungan sekolah, madrasah atau universitas atau di pondok pesantren atau di ceramah-ceramah para ulama yang mempertahankan bahasa fusha. Itu saja yang bisa kita ambil bahasa-bahasa asli. Bahasa fusha ini adalah bahasa Al-Quran. Bahasa fusha inilah bahasa Nabi Muhammad SAW. Nah, sayang sekali zaman sekarang di Jazirah Arab sendiri banyak orang Arab yang
kesulitan ketika berbicara dengan bahasa Arab fusha karena sehari-hari mereka menggunakan bahasa pasar. Begitu juga kita ketika menggunakan bahasa fusha kepada mereka, itu kadang-kadang mereka sendiri heran. Itu. Saya pengalaman pribadi waktu umroh mau beli rida ini. Itu ya pakai bahasa fusha. Ya Syekh, urid an ashtariyah. Hadzal ridah kam thamanu. Dia diam lama, dia bilang hadza kalamun nabi. Dia bilang ini bahasanya nabi. Dia bilang ini bahasa Arab fusha. Naam. Kemudian dia mengatakan harusnya bangsa Arab seperti itu, menggunakan bahasa fusha. Nah sekarang terbalik, orang-orang non-Arab yang memang memperdalam ilmu agama, mereka itu justru memahami bahasa fusha karena memang sehari-hari belajarnya bahasa fusha. Tapi ketika bahasa pasar kerepotan juga, nggak paham sama sekali. Coba nonton berita, coba. Antum yang sudah tahu nahwu sorof, iya kan? Yang tidak pernah baca majalah juga kadang sudah menggunakan bahasa Amia. Ada yang bahasa fusha, ada Amia. Kalau di televisi itu berita-berita itu Al Jazeera TV misalnya, itu bahasa Amia. Antum nonton dari awal sampai akhir, yang sudah belajar bahasa Arab fusha gak paham. Sampai-sampai pernah kepikiran, ini saya belajar apa sebenarnya? Masa satu kata pun saya gak paham. Ternyata memang mereka menggunakan bahasa pasar, dan itu jauh berbeda dengan bahasa fusha. Ya. Ada karton-karton. Nah, kalau karton-karton menggunakan bahasa Arab, kebanyakan fusha. Nah, sehingga banyak anak-anak itu mereka mempelajari bahasa fusha lewat nonton film-film karton di Jordan dan di sekitarnya. Itu. Tapi kalau sudah keluar dari sekolah, dari universitas, dari pesantren, kemudian interaksi dengan masyarakat Arab, semuanya menggunakan bahasa pasar. Dan bahasa pasar itu masing-masing negara ada perbedaan-perbedaan. Bahasa pasarnya Saudi beda dengan Mesir, Mesir beda dengan Yaman dan seterusnya. Tapi kalau bahasa fusha, semua bangsa Arab ini pasti tahu. Dia seperti bahasa nasional, ya. Oke, sebagaimana di Indonesia ada bahasa daerah. Ini daerah ini bahasanya begini. Yang daerah satunya bahasanya begini. Nah, ini di bangsa Arab juga demikian. Masing-masing suku punya bahasa sendiri. Tapi ketika kita berbicara bahasa Indonesia, maka di mana tempat insya Allah bisa paham, ya. Kecuali yang tinggalnya di pedalaman, kan masih banyak juga tinggal yang di pedalaman, mereka bahasa Indonesia pun tidak paham. Itu. Tapi secara umum semua orang di Indonesia kalau menggunakan bahasa Indonesia dia akan memahaminya. Itu tentang masalah qiraah, ya. Jadi ilmu bahasa Arab ini menyempurnakan ilmu qiraah, menyempurnakan ilmu tafsir, menyempurnakan ilmu hadis dan ilmu-ilmu agama lainnya termasuk ilmu fikih. Ada ulama saking pakar di bidang bahasa Arab, ya, saking alim di bidang bahasa Arab, ulama ini terkenal sebagai mahagurunya ulama-ulama Indonesia di masa lampau. Hampir semua kiai-kiai besar di masa lampau pasti sanad ilmunya kembali kepada beliau. Namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Ahmad Dahlan itu belajar kepada beliau. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, pendiri NU. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga berguru kepada beliau atau sanadnya sampai kepada beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani dan banyak ulama-ulama Nusantara, mereka mengambil ilmu kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau waktu itu berposisi sebagai mufti dua kota suci, mufti di kota Makkah maupun Madinah, Muftil Haramain julukannya. Saking pakarnya beliau ini kan dikenal pakar di bidang ilmu tasawuf, pakar di bidang ilmu hadis, pakar di bidang ilmu fikih. Nah, beliau membuktikan bahwa beliau ini juga pakar di bidang ilmu bahasa Arab. Salah satu bukti ketika beliau menerangkan satu contoh, Ja'a Zaidun. Kalau kita belajar bahasa Arab, biasanya contoh itu selalu nama Zaid disebut. Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin. Kalau bahasa Indonesia dulu apa? Budi, ya. Budi. Bahasa Arab Zaid.
yang selalu disebut, ya. Saking pakar beliau di bidang ilmu bahasa Arab, beliau membahas contoh bahasa Arab yang selalu digunakan. Ja'a Zaidun, telah datang si Zaid. Beliau bahas jadi satu kitab. Judulnya Risalatun Muta'alliqatun bi Ja'a Zaidun. Dari kata Ja'a Zaidun saja, dengan kepakaran beliau sebagai ulama yang multidisipliner, mengeluarkan banyak ilmu dan faedah. Hanya bahas apa? Ja'a Zaidun. Jadi kalau antum ingin ukur tingkatan antum ini dalam ilmu nahu, ilmu sorof, sudah sampai level mana, coba antum baca kitab itu, Ja'a Zaidun. Kalau antum gak paham, berarti belum menguasai ilmu nahu. Kalau antum setengah paham, mungkin 50-50 lah. Tapi kalau dari awal sampai akhir antum paham kitab itu, berarti memang antum sudah ke level mutagaddim. Mutagaddim level profesional, sudah tingkat atas. Itu hanya membahas apa? Ja'a Zaidun. Itu. Ada juga ulama terdahulu, ya, saking hebatnya masalah agama yang dibahas membutuhkan puluhan jilid kitab. Membahas tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu irfan, ya, itu biasanya dibahas membutuhkan berjilid-jilid kitab. Nah, tapi ini saking alim, namanya Al-Habib Abdurrahman Balfaqih, ya, julukannya Allamatud Dunya, orang paling alim sedunia di masa itu, ya, kuasai banyak cabang disiplin ilmu. Masalah Islam, iman, ihsan, irfan dibahas hanya beberapa lembar. Dan itu para ulama mengatakan, ya intinya ini sudah diistilahkan dengan kitab dawair. Dawair jamak dari daerah. Jadi bahasa Indonesia daerah mengambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab juga disebut daerah. Daerah itu wilayah, ya, satu wilayah, daerah. Nah, kitab itu terkenal dengan judul Fathul Basair Ikhwan fi syarhi dawaril Islam wal iman wal ihsan wal irfan. Hanya kurang lebih 40 sampai 50 lembar saja. Sedangkan ulama lain membahas butuh puluhan jilid. Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Nah, ini menunjukkan apa? Kedalaman keilmuan daripada Al-Habib Abdurrahman Balfaqih. Jadi ada dua model ulama. Ulama yang ilmunya dalam tuh ada dua macam. Yang pertama seperti tadi, Said Ahmad Zaini Dahlan, hanya membahas Ja'a Zaidun bisa puluhan lembar, ratusan lembar. Padahal yang dibahas hanya Zaid telah datang. Itu. Ada yang versi kedua, pembahasan ini luas, butuh puluhan jilid. Tapi karena sudah faham masalah ini dengan baik, diambil intisarinya. Hanya jadi beberapa lembar, itu juga luar biasa. Ya, dua-dua ini luar biasa. Nah, jadi Ja'a Zaidun itu dijadikan contoh dalam bahasa Arab. Dan biasanya Zaidun ini dia contohnya dengan Amrun. Ya, Daraba Zaidun Amran. Zaid telah memukul si Amr. Ada ulama ahli nahu, ya, namanya Syekh Durdun. Dulu ngajar di tempatnya Abu Ya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Syekh Durdum ini asli orang Indonesia, tapi mungkin lahir di Makkah, ya, lahir di Saudi. Jadi memang sehari-hari bahasa Arab dan tinggal di sana. Itu terkenal sebagai Imam Sibawih fi dzalika zaman. Ya, saking pakar di bidang nahu, dijuluki sebagai Imam Sibawih di zamannya. Ngajar di tempatnya ribatnya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Yang unik, beliau membuat suatu revisi di dalam sistem pengajaran bahasa Arab yang biasanya Zaid memukul si Amr, Zaid memukul seekor anjing, ya. Beliau katakan, Amr ini salahnya apa? Walaupun contoh nih, Doroba Zaidun Amran, Zaid telah memukul si Amr. Beliau mengatakan, Amr ini salahnya apa kok dipukul terus sama si Zaid? Doroba Zaidun Kalba, Zaid memukul seekor anjing. Anjing ini salahnya apa?
Nah, akhirnya beliau mengatakan apa? Ini contoh-contoh yang gak baik, mungkin dirubah aja deh. Ahda Zaidun Amran hadiah. Nah, Zaid mengirimkan hadiah kepada Ammar. Ya, at'ama Zaidun kalba. Zaid memberikan makan kepada seekor anjing. Itu kan bagus. Sehingga secara psikis kita tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Sedangkan tujuan belajar bahasa Arab untuk memahami agama Islam, dan ajaran agama Islam semuanya mengajarkan ihsan. Semua mengajarkan kebaikan. Lihat, sampai contoh dirubah. Ya, seteliti itu ulama-ulama terdahulu. Kemudian Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah surat yang sangat istimewa. Antum baca di surat Al-Hijr ayat 87. Allah Ta'ala memisahkan antara suratul Fatihah dengan Al-Quran. Padahal surat Fatihah itu ya termasuk Al-Quran. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azimah. Sungguh kami telah berikan kepada wahai Nabi Muhammad 7 pujian. Para ahli tafsir beda pendapat ya. Ada yang mengatakan surat Baqarah dengan beberapa surat lainnya, tapi ada juga yang berpendapat 7 pujian di sini adalah suratul Fatihah dan Al-Quran yang agung. Dipisahkan surat Fatihah dengan Al-Quran yang agung. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama, maknanya tasyrifan di suratil Fatihah, untuk memuliakan surat Al-Fatihah, bahwa ini surat ini istimewa, berbeda dengan surat-surat lainnya yang ada dalam Al-Quran. Makna kedua, ada kata yang dibuang, yaitu takdiru huwa Al-Quranul Azim. Jadi telah kami berikan kepadamu 7 pujian, dan 7 pujian itu dia termasuk Al-Quran yang agung, yaitu surat Fatihah. Surat Fatihah saking istimewanya muncul istilah baru terkait surat Fatihah. Kita ketahui setiap wahyu yang Allah turunkan di kota Makkah namanya Makkiyah. Setiap wahyu Al-Quran yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Antum bisa lacak aqwal ulama coba. Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan Fatihah ini turunnya di Makkah, maka kategorinya Makkiyah. Ada juga yang berpendapat turunnya di kota Madinah, kategorinya Madaniyah. Dan yang istimewa, ada yang berpendapat turunnya waktu Nabi Mi'raj di Arsy. Nabi berada di Arsy, kemudian Allah wahyukan surat Fatihah kepada Nabi. Nah, sampai saat ini belum ada istilah Arsyiyah, belum ada. Ya, tapi kalau surat Fatihah ini kita tambahkan deh, ini termasuk surat Arsyiyah juga, turunnya di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan asbabun nuzul, luar biasanya asbabun nuzul surat Fatihah itu diriwayatkan langsung oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali mengatakan waktu itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, kemudian terdengar suara panggilan dari malaikat. Saat itu Nabi menjawab labbaik. Setelah menjawab labbaik, malaikat wahyukan surat Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi terima surat Fatihah, sudah terhafal. Nah, di ayat yang lain menerangkan bahwa semua surat di dalam Al-Quran atau Al-Quran 30 juz itu 114 surat, 6.666 ayat, semuanya itu sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan sampai memahami bahwa Nabi ini tidak tahu nih wahyu, kemudian malaikat yang kasih tahu. Itu hanya simulasi yang Allah buat, aturan. Tapi hakikatnya semua wahyu sudah diberikan kepada Nabi, dan Nabi sudah faham Al-Quran 30 juz dengan tafsirnya, dengan takwilnya, semuanya lengkap. Sekalipun malaikat Jibril tidak memberitahukan wahyu tersebut, sudah ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Makanya di surat Al-Qiyamah itu, kalau antum baca, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Jangan kamu gerakkan lidahmu wahai Nabi Muhammad sehingga kamu mendahului Jibril. Domir bihi bisa kembali ke Al-Quran, bisa juga kembali ke malaikat Jibril.
Kemudian Allah tutup semua bayan itu artinya apa? Penjelasan dan keterangan dari Al-Quran sudah kami berikan kepadamu, dan kami juga sudah mengumpulkan seluruh Al-Quran di dalam dirimu, kata Allah Ta'ala. Wa qara'nahu, dan kami juga sudah membacakannya. Menggunakan kata apa? Sudah membacakan. Sudah berarti sudah ada. Kalau sedang membacakan berarti sebelumnya Nabi tidak tahu. Tapi Allah katakan kami sudah membacakan Al-Quran itu kepadamu. Berarti fi'il madi, ya, masa lampau. Artinya Al-Quran itu sudah Allah Ta'ala berkalam kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah menguasai semuanya. Kemudian simulasi malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu untuk menunjukkan bahwa ilmu agama ini butuh guru, butuh yang namanya talaki, ya, bertatap muka secara langsung. Dan gurunya harus memiliki rantaian sanad yang bersambung. Sebagaimana Nabi bersambung kepada malaikat Jibril bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu simulasi saja. Dan itu bisa dibuktikan dengan ayat di surat Toha. Di surat Toha ayat 114, Allah Ta'ala berfirman, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu." Wahai Nabi Muhammad, jangan terburu-buru membaca Al-Quran sebelum wahyu yang diturunkan kepadamu telah tuntas. Berarti maknanya apa? Nabi sudah tahu tuh Al-Quran. Cuma memang aturannya Al-Quran ini diturunkan harus tadrija, berangsur-angsur selama berapa? 22 tahun atau 23 tahun sesuai peristiwa yang terjadi. Tapi pemahaman terhadap Al-Quran beliau telah memahaminya. Nah, ini keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu sudah menyatu dengan diri beliau, ya. Beliau gak perlu lagi hafal kayak kita. Kita ini bisa hafal Al-Quran harus usaha menghafal. Nabi gak perlu menghafal, Allah sudah masukkan seluruhnya ke dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dilarang Nabi membaca. La tuharrik bihi lisanak. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran. Gak perlu engkau baca untuk menghafal, karena semuanya kami sudah masukkan ke dalam dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isyarah-isyarah yang ada di surat Al-Qiyamah dan juga di surat Toha ayat 114. Nah, surat Fatihah ini Sayyidina Ali mengatakan apa? Setelah menceritakan sabab nuzuliha, kata Sayyidina Ali, Fatihatul kitab nazalat min kanzin tahta arsy rahman. Ini surat Fatihah diturunkan dari gudang yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya Fatihah. Dan fadilah surat Fatihah sangat banyak. Fatihah dijadikan apa? Obat. Ya, tradisi kaum solihin, kalau ada orang sakit bawa air, dimintakan air, paling minimal mereka baca apa? Al-Fatihah. Ada orang sakit didoakan semoga dia sembuh dengan sir dan barokah surat Al-Fatihah. Itu tradisi para ulama yang tentu mereka punya dalil, ya. Tawasul dengan amal itu boleh. Bertawasul dengan amal membaca Al-Quran. Nah, dan dalam hadis Nabi katakan Fatihatul kitab syifa'un min kulli da'il lasam. Fatihah adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Artinya sudah ajal baru dia meninggal. Kalau belum ajal, insya Allah sembuh dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian surat Fatihah punya keistimewaan lainnya, dijadikan bacaan ruqyah. Kalau ada orang kesurupan misalnya, ada orang sakit kesurupan, kena jin dan sebagainya, atau sihir, maka salah satu surat yang bisa dijadikan bacaan ruqyah itu adalah suratul Fatihah. Nabi pernah mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah. Tidakkah kalian tahu bahwa surat Fatihah bisa dijadikan bacaan ruqyah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan surat Fatihah lainnya, bahwa tidak ada satupun surat atau wahyu yang pernah Allah turunkan di bumi ini, baik kitab-kitab sebelumnya maupun yang ada di dalam Al-Quran, yang selevel dengan surat Al-Fatihah. Tidak ada. Ya, Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih ma unzilat fit taurati
wala unzilat fil injili wala fiz zaburi wala fil furqani mithluha. Kata Nabi, tidak pernah Allah turunkan wahyu di dalam kitab Taurat maupun Injil maupun Zabur, bahkan Al-Quran sekalipun, yang memiliki surat selevel dengan surat Fatihah. Jadi surat Fatihah ini bisa kita istilahkan Sayyidul Suwar, ya, pemimpin seluruh surat di kitab-kitab suci yang pernah ada. Maka diistilahkan oleh Nabi apa? Ummul Quran. Ya, surat Fatihah itu diistilahkan Ummul Quran, ibu dari Al-Quran. Artinya semua surat, 113 surat dalam Al-Quran itu maknanya kembali kepada surat Al-Fatihah. Kemudian surat Fatihah ini juga kalau kita baca sekali, fir riwayah, 2 kali baca seperti menghatamkan Al-Quran 1 kali. Kalau surat Al-Ikhlas, Nabi katakan qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, ya. Membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, seperti membaca sepertiga Al-Quran. Artinya kalau baca 3 kali, pahalanya seperti 30 juz Al-Quran, hatam. Nah, Fatihah lebih dahsyat, fi riwayah. Di Fatihah itu 2 kali membaca surat Fatihah, pahalanya sama seperti membaca Al-Quran 30 juz. Wafir riwayah sepertiga juga sama seperti Al-Ikhlas, ya. Dan ketika seseorang membaca surat Fatihah sebelum tidur, jadi ada amalan juga sebelum tidur, bukan hanya membaca doa sebelum tidur. Ada juga amalan membaca surat Fatihah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza wada'al 'abdu janbahu 'ala firashih faqala bismillah wa qara'a Fatihatal kitab amina min syarril jinni wal insi wa min kulli syai'in wa hiya ta'dilu thulutsal Qur'an." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila seorang hamba meletakkan lambungnya di atas tempat tidur, lalu dia membaca bismillah, dan setelah itu dia membaca suratul Fatihah, maka orang tersebut aman dari kejahatan jin dan manusia dan dari seluruh keburukan, dari segala sesuatu. Dan bacaan tersebut seperti dia membaca sepertiga dari Al-Quran. Membaca surat Fatihah 1 kali seperti sepertiga daripada Al-Quran. Dan yang luar biasa, Fatihah ini satu-satunya surat yang wajib dibaca dalam sholat. Kurang istimewa apa? Kalau gak dibaca gak sah, sebagaimana rukun keempat qiraatul Fatihah. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. In kanat fardhan au nafla, baik itu solat wajib maupun solat sunnah, wajib dibaca. Dalam mazhab Syafi'i wajib, ya. Dalam mazhab Maliki wajib, mazhab Hambali juga wajib, mazhab Hanafi berikan kelonggaran, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi mazhab Hanafi saja yang mengatakan sunnah membaca Fatihah, tapi 3 mazhab ini mengatakan wajib. Dan di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj gairu tamam." Siapa yang sholat kemudian di dalam sholatnya tidak membaca surat Fatihah, maka fahiya khidaj kata Nabi. Apa itu khidaj? Naqsun wa fasad, cacat dan rusak. Jadi sholatnya cacat kemudian rusak kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ghairu tamam, dia menjadi tidak sempurna. Jadi wajib membaca Fatihah dalam mazhab kita, akan tetapi beda dalam pandangan para ulama baca basmalah, ya. Basmalah dalam mazhab Syafi'i wajib dibaca ketika membaca surat Fatihah, karena basmalah termasuk daripada surat Fatihah. Dan para mufasir mengatakan orang pertama yang membaca basmalah Nabi Sulaiman, ya, sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Berdasarkan nas di surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya bismillah itu dari Nabi Sulaiman, ya, ringkasan tafsirannya. Mazhab Syafi'i wajib membaca basmalah. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Maliki sunnah, enggak, makruh. Mazhab Maliki makruh membaca basmalah di surat Fatihah. Jadi kalau meninggalkan lebih bagus. Karena mereka mazhab Maliki menganggap basmalah bukan bagian dari surat Fatihah. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali menyatakan sunnah membaca basmalah, tapi dibaca secara sir. Ya, jadi kita bisa tahu nih ini mazhab apa nih. Kalau dia baca jahar di salat jahar bisa Bismillahirrahmanirrahim wa Syafi'i. Ternyata ada imam yang lain tanpa membaca basmalah sama sekali, langsung Alhamdulillahirabbil alamin Maliki. Kalau yang bacanya sir, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah, itu bisa dipastikan Hanafi atau Hambali, ya, karena mereka baca secara sir. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan basmalah ini diturunkan oleh Allah untuk memisahkan satu surat ke surat yang lain. Waktu basmalah belum diturunkan, ini sahabat-sahabat Nabi yang mengatakan kami kebingungan memisahkan satu surat dalam Al-Quran dengan surat yang lain karena gak ada pemisah. Nah, sehingga fungsi basmalah sebagai faslun, pemisah. Itu kata Abdullah bin Mas'ud, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah, dalam kitab Syu'abul Iman, beliau mengatakan apa? Ya, kunna la na'lamu fasla baina suratain hatta tanzila Bismillahirrahmanirrahim. Kami dahulu tidak memahami pemisah antara satu surat dengan surat yang lain dalam Al-Quran hingga Allah menurunkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari pernyataan ini beliau menyimpulkan berarti basmalah ini hanya pemisah, bukan berada di surat Fatihah. Karena di surat-surat yang lain juga ada bacaan basmalah. Itu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Nah, ini beberapa ringkasan terkait hukum membaca Fatihah. Insyaallah pertemuan berikut kita bahas, ya, ada syurutul Fatihah, syarat-syarat membaca surat Fatihah. Ada 12 syarat. Nah, ini saya sarankan, ya, sarankan, yang mau terima silakan, yang nggak terima nggak apa-apa, sekedar saran. Kita ini ingin paham arti satu surat dalam Al-Quran, jangan dulu yang lain deh, itu nanti, tapi yang harus ini surat Fatihah. Harus semua itu tahu artinya apa. Nanti lama-kelamaan dari arti kembangkan lagi, baca tafsirnya, pahami tafsirnya. Tafsir yang paling ringkas itu ada tafsir Jalalain, itu paling ringkas. Sehingga apa? Ketika kita sholat membaca surat Fatihah, ini kan surat yang paling wajib. Yang wajib kita baca nih semua nih, imaman wa ma'muman, baik imam maupun ma'mum, ya. Itu surat Fatihah. Ada ulama yang mensyaratkan membaca Al-Quran yang namanya tadabbur harus tahu arti dan tahu makna. Sehingga dikhawatirkan membaca surat Fatihah kita tidak tahu artinya, dikhawatirkan kewajiban membaca Fatihah itu bisa rusak. Nah, sehingga fokus utama kita itu harus minimal tahu arti deh. Dan saya rasa itu tidak sulit, ya. Kan ada terjemahannya, sisa kita faham tuh artinya. Nanti fase berikut dalami tafsirnya. Nah, ini Fatihah ini yang menjadi sahnya atau tidak sahnya sholat dalam bacaan Al-Quran. Dan dibaca di semua rakaat. Rakaat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dibaca wajib. Kalau surat-surat yang lain sunnah. Itu pun kalau ada imam, kita nih makmum nggak disunnahkan membaca surat. Kita hanya diwajibkan baca Fatihah saja. Jangan kita baca surat. Ya, mazhab Maliki mengatakan bahwa ketika seorang imam membaca Fatihah dan surat lain, tugasnya makmum mendengar. Berdasarkan surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Jadi kalau ada dibacakan Al-Quran, dengar, kata Allah, bukan baca. Nah, disinilah kebijakan imam. Imam ketika membaca suratul Fatihah, jangan langsung segera baca surat yang lain.
Tapi berikanlah waktu kepada makmum untuk membaca. Sebab kalau imam membaca surat yang lain di saat yang sama, makmum juga sibuk membaca Fatihah, maka Imam Malik sendiri dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan Imam Syafi'i dengan ulama-ulama yang mengatakan itu sesuatu yang makruh. Karena Allah sendiri mengatakan kalau Al-Quran dibaca, didengar, bukan ikut membaca. Ya, kasih jeda. Jadi kita nih makmum gak ada tugas baca surat yang lain, itu tugasnya imam. Rakaat ke-1, kedua, kecuali masbuk terlambat 2 rakaat di sholat 4 rakaat, maka nanti dia ganti 2 rakaat, tetap disunnahkan baca surat. Atau Syekh Nawawi Banteni memberikan opsi, kalau sholat yang sifatnya jahar, jangan dibaca surat selain Fatihah. Tapi kalau sholatnya sir, boleh makmum membaca surat di rakaat awal, ya, 1 dan 2. Selebihnya itu hanya baca surat Fatihah. Ini beberapa keterangan dari para a'immah, ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa memahami syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan wa tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa yakina sinatan wa sinatan dalil amin. Allahu akbar, Allah